kenapa Pesona 1000 ini sangat penting supaya betul-betul pekebun, masyarakat kebun, penangkar dan sumber benih kita lebih cepat akselerasinya untuk mensertifikasi tanaman baik itu benih maupun bibit. Jadi itu fungsi Pesona 1000 ini, bagaimana kita memaksimalkan layanan supaya layanan yang kita kerjakan di balai itu dapat optimal hasilnya, sehingga kita juga bisa menghasilkan PNBP dari layanan kita itu, sehingga petani pun bisa kita layani dengan baik. Kemudian negara juga kita untungkan. Demikian, Mbak. Jadi petani menanam itu menghasilkan produksi yang bagus dan hasilnya bagus, sehingga NTP atau pendapatan petani itu lebih naik lagi, berarti kesejahteraan petani lebih bagus lagi. Halo sahabat kebun semuanya, selamat datang di Podcast Bun, podcastnya perkebunan. Balik lagi bersama saya, Puspa Berlianti, sebagai host Podcast Bun kali ini. Kali ini kita akan membicarakan dengan tema yang sangat menarik dan juga narasumber yang sangat luar biasa dan expert di bidangnya. Hari ini spesial nih, kami mendatangkan narasumber jauh-jauh dari Medan. Narasumbernya nggak cuma satu loh, nggak sabar kan ingin saya perkenalkan. Ini dia. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, yaitu Bapak Insinyur Parlin Robert Sitanggang. Dan narasumber kita yang kedua ialah Ketua Tim Layanan Teknis dan Data Informasi Perbenihan, Ibu Margareta J. Tarigan, SPMP. Selamat datang Bapak, Ibu di Podcast Bun. Selamat datang, selamat pagi Mbak Puspa. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat, luar biasa. Luar biasa, Mbak. Alhamdulillah, sehat dan luar biasa, bahagia ya pastinya ya Pak ya. Pasti. Jalan-jalan jauh ke Jakarta Ya, dari Medan ya Pak ya. pasti. Bapak, Ibu, hari ini saya nggak sabar nih dan saya akan pasti banyak tanya-tanya. Maaf ya Pak, Ibu kalau agak bawel dikit nih, karena saya mewakilkan rasa penasaran sahabat kebun semua tentang tema kita kali ini, yaitu apa sih itu Pesona 1000, seperti itu. Pesatnya kemajuan teknologi informasi menuntut birokrasi pemerintah dapat menyesuaikan setiap dinamika di masyarakat. Saat ini zamannya digitalisasi, era digitalisasi yang dimana dituntut ya Pak Ibu selalu cepat dalam hal apapun, seperti itu. Nah, maka dari itu saya mewakilkan sahabat kebun semuanya ingin tahu nih, apa sih strategi Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan, khususnya Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan atau BBPPTP Medan, dalam mewujudkan pelayanan publik untuk kegiatan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan secara online. Boleh Bapak Ibu? Baik Bu Puspa, saya senang ini mendapat host yang baru ini sama sahabat-sahabat perkebunan. Salam sehat, salam sejahtera semua. Sebetulnya Balai Besar Perbenihan Proteksi Tanaman Perkebunan ini punya fungsi yang sangat luar biasa. Salah satunya mengawasi peredaran lalu lintas benih, membuat sertifikasi benih, banyak lagi terus menjaga mutu benih, terus mengaudit sumber benih dan membina penangkar benih. Banyak sih tugas pokoknya. Dan Balai Besar Perbenihan Proteksi Tanam Perkebunan ini punya wilayah yang cukup besar. Untuk perbenihan itu ada 15 provinsi, seluruh Sumatera dan seluruh Kalimantan. Dan untuk proteksinya ada 10 provinsi, itu seluruh Sumatera. Jadi memang luas benar jangkauan tugasnya Balai Besar Proteksi Perbenihan Proteksi dan Perkebunan. Dan dengan luasan ini kita harus mempunyai konsep untuk digitalisasinya supaya betul-betul efisien, efektif. Karena kalau kita jalanin tuh terlalu jauh, jadi kita buat satu inovasi aplikasi yang namanya Pesona 1000. Jadi itu pelayanan sistem online nasional untuk sertifikasi benih perkebunan. Jadi siapa ini? Apa kita, customer kita? Seluruh pekebun, penangkar dan sumber benih.
Jadi orang itu tidak perlu lagi datang ke kantor, harus jauh. Jadi efisiensi dan biaya lebih sedikit. Kalau dia datang ke kantor untuk mendaftar atau memproses dokumen terlalu jauh, waktunya habis terbuang, biayanya tinggi. Jadi kita bentuklah satu aplikasi dengan melibatkan semua IT, melibatkan stakeholder, melibatkan narasumber yang lain untuk membangun gimana supaya digitalisasi ini menjangkau untuk 15 provinsi, baik seluruh Sumatera maupun Kalimantan. Itu kira-kira Mbak, kenapa Pesona Seribu ini sangat penting supaya betul-betul pekebun, masyarakat kebun, penangkar dan sumber benih kita lebih cepat akselerasinya untuk mensertifikasi tanaman baik itu benih maupun bibit. Demikian Mbak Puspa. Jadi itu rancangan aplikasi namanya Pesona Seribu yang Ya. merupakan strategi ya Pak dari Kementerian Betul. Pertanian untuk mewujudkan, memaksimalkan pelayanan publik seperti itu ya Pak. Betul. Tapi saya setuju banget sih Pak, zaman sekarang kan digitalisasi. Ya. Itu pasti menguntungkan kedua belah pihak ya Pak, antara pekebun dan juga dari pemerintah itu sendiri, efisiensi waktu, tenaga, Biaya. biaya, seperti itu. Kalau dari Ibu mungkin ada tambahan? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kepala Balai tadi, saya sependapat dengan beliau. Jadi itu fungsi Pesona Seribu ini, bagaimana kita memaksimalkan layanan, supaya layanan yang kita kerjakan di balai itu dapat optimal hasilnya, sehingga kita juga bisa menghasilkan PNBP dari layanan kita itu, sehingga petani pun bisa kita layani dengan baik, kemudian negara juga kita untungkan. Demikian, Mbak. Setuju sekali Ibu. Jadi dengan adanya program ini, aplikasi ini tuh selain efisiensi perihal waktu, biaya, dan tenaga tadi, bisa juga memaksimalkan mutu dari bibit itu sendiri ya Pak, seperti itu. Karena kan pasti di aplikasi lengkap ya, kemungkinan besar lengkap dijelasin bagaimana secara detailnya, transparansinya ya kan. Kalau misalkan bibit kita juga maksimal, kualitasnya kan harga juga maksimal, seperti itu. Kalau untuk aplikasi Pesona Seribu itu pertama kali diluncurkan kapan ya Pak, Ibu? Itu Pesona Seribu itu bulan Mei tahun 2018. Berarti udah hampir 6 tahun ya. Ini Pesona Seribu, dan terus ini kita update masalah fiturnya, masalah penambahan menu yang di dalamnya. Selama ini Pesona Seribu masih pakai website. Tapi tahun ini insya Allah ini akan kita bikin melalui download melalui Android. Jadi pakai Play Store ataupun pakai App Store. Bisa pakai iPhone, bisa Android. Jadi kita tingkatkan kualitas dan pengembangannya. Selama ini kan website belum tentu, ada nanti blank spot, ada yang di tempat daerah yang belum masuk internet tidak bisa terjangkau. Tapi sekarang dengan telepon genggam, HP, kemana saja tanpa jarak, di mana saja nanti pekebun kita, sumber benih kita, penangkar kita bisa mengakses untuk masuk ke dalam login ke Pesona Seribu. Jadi sekarang memang dengan digitalisasi ini tanpa batas jarak, semua bisa dilakukan. Demikian Mbak Puspa. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi selama 6 tahun ini Pesona Seribu itu upgrade terus ya Pak. Ya. Pertumbuhannya ada terus, nggak cuma yang kita keluarin udah gitu aja. Ternyata dari pemerintah itu sendiri selalu mengupgrade sesuai dengan kebutuhan dan zaman ya Pak ya. Saya setuju banget. Mungkin memang benar dari aplikasi itu lebih simple dibanding dari website seperti itu. Dan sekarang udah bisa di-download nih sahabat kebun di iOS dan juga di Android ya Pak. Ada di App Store dan juga di Play Store. Mungkin ada tambahan dari Ibu Margareta? Mungkin ini tadi ya Mbak, itu rencana pengembangan tahun ini mau di aplikasi Android dan Apple. Cuman di situ selain itu kita juga ada pengembangan fitur-fitur yang perlu secara teknis di Pesona Seribu itu, sehingga data-data yang diinput ke aplikasi bisa diakses oleh para stakeholder, baik pengawas benih tanaman kita,
maupun UPTD yang berkoordinasi dengan kita, demikian. Baik, terima kasih Bu Margareta. Kalau kayak gitu saya makin penasaran nih ya. Udah aplikasinya ternyata udah jalan 6 tahun dan juga selalu upgrade, dan tahun ini mau ada inovasi baru seperti itu ya. Kira-kira layanan apa aja sih yang ada di aplikasi atau fitur-fitur yang tadi disebutkan seperti itu? Di situ ada layanan sertifikasi untuk benih, ada pengujian mutu benih, ada informasi tentang semua komoditi perkebunan. Dan kita bisa mentelusurin, contohnya pemohon dari tahun berapa dia bermohon bisa, jadi tertelusurnya bisa. Jadi kita nggak missing data. Jadi data dari tahun berapa, contohnya dari 2018 sampai 2024 sekarang bisa kita lihat. Kalau PT atau sesuatu pekebun bermohon bisa nampak di situ berapa kali dia setahun atau berapa kali dia sebulan bermohon untuk sertifikasi benih atau pengujian mutu benih. Jadi fitur-fiturnya lengkap semua. Jadi petani atau pekebun atau sumber benih, penangkar benih, dengan gimana sesimpel mungkin petani atau pemohon kita atau customer kita dapat menggunakan Pesona 1000 itu. Jadi tidak ribet gitu. Saya boleh tambahin, dari data yang tertelusur tadi itu bisa kita lihat juga dari segi pemerintah ya. Misalnya tahun lalu dari Januari sampai Desember itu kita bisa lihat misalnya layanan sertifikasi kecambah kelapa sawit. Kita bisa lihat berapa juta sih yang sudah kita sertifikasi untuk tahun ini kecambah kelapa sawit dari beberapa sumber benih yang ada di Sumatera Utara misalnya. Jadi itu juga bisa kita lihat dampaknya penerimaan pajak penerimaan pajak negara itu berapa sih dari sertifikasi kecambah kelapa sawit ini bisa kita konversikan juga gitu. Jadi semua data itu tertelusur, semua komoditi yang potensi di Sumatera Utara juga ada di situ. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa sekali ya Bapak, Ibu. Jadi memang aplikasi Pesona 1000 ini benar-benar sangat membantu. Betul. Pertama, kalau dari tadi yang data dari awal sampai dengan akhir itu kapan-kapan aja tuh waktu-waktunya tertelusur, dan itu kan real time ya Pak, real time seperti itu. Dan juga tadi sertifikasi yang sudah terdeteksi di produknya sertifikat, Mbak. Jadi kan kita juga bisa tahu berapa sih sertifikat yang sudah kita terbitkan selama 1 tahun itu, juga kita bisa lihat dari situ. Betul, jadi itu bisa menambah apa ya Ibu, masukan juga untuk dari pemerintah. Kita progresnya udah sampai sini gitu. Ini kurangnya di sini, ini bagusnya di sini, ini bisa dikembangin di sini. Nah, kita kan tadi sudah berbincang ya kurang lebih tentang Pesona 1000. Saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak cara penggunaannya aplikasi Pesona 1000 itu sendiri? Ya, proses bisnisnya ada. Jadi semua pemohon atau pekebun, penangkar sumber benih harus kita registrasi, login masuk situ. Jadi sesudah kita registrasi, kita kasih nomor ID-nya atau passwordnya untuk masuk. Jadi dari situ bisa masuk, semua pelanggan kita lah, pekebun kita bisa kita kasih nomor registrasinya, dan dia bisa mendownload itu melalui website. Jadi semua contohnya kalau dia proses bisnisnya mulai dari pemohon, nanti dia masukkan ke Pesona 1000, nanti ada petugas admin mengambil itu, terus dia lempar lagi, sending lagi ke bendahara penerima. Bendahara penerima nanti membuat billingnya atau pendapatan negara, bukan pajaknya, tagihannya, PNBP. Terus nanti dilempar lagi kepada pemohon atau pekebun atau penangkar sumber benih, dia kasih lagi bentuk billing atau pembayaran. Nanti ditarik lagi sama bendahara, baru nanti didisposisi. Disposisi sudah keluar hasil pembayarannya, nanti lanjut ke kepala balai. Saya tindak lanjutin ke ketua Kapokja ya, kelompok kerja. Nanti ditindaklanjuti dengan ketua kelompok kerja ke
ketua tim kerja Ibu Margareta. Nanti Ibu Margareta menunjuk pejabat fungsional untuk melakukan sertifikasi bibit atau benihnya. Terus selanjutnya petugas fungsional atau yang disebut PBT itu melaksanakan tugas memeriksa benih itu, mengambil sampel dan langsung nanti outputnya keluar sertifikat, tapi membuat laporan hasil pemeriksaan. Nanti keluar sertifikat itu outputnya yang keluar harus diserahkan kepada pemohon atau pekebun atau penangkar benih maupun sumber benih. Itu bentuk proses bisnis atau SOP tentang Pesona Seribu, Mbak Puspa. Jadi kurang lebih sebenarnya simpel ya Pak, cara registrasinya seperti itu, dan enaknya juga dari pekebun itu sendiri atau pembenih itu sendiri bisa melihat ya Pak di aplikasi. Proses-prosesnya udah sampai mana sih, seperti itu ya. Itu sih Pak yang benar-benar mengefisiensikan waktu, tenaga dan energi. Jadi kan kita nggak perlu bolak-balik follow up udah sampai mana ini ya, seperti itu ya Bapak Ibu, luar biasa. Dan biayanya murah gitu loh, karena pendapatan negara bukan pajak, PP 49, jadi murah sebetulnya. Jadi benar-benar pemerintah itu sangat mensupport ya Pak, para pekebun dan pembenih seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali Sobat Kebun, pasti senang banget nih dengernya, terutama yang para pembenih dan pekebun seperti itu. Bapak, faktor yang menginspirasi terbentuknya Pesona Seribu ini apa ya Bapak Ibu? Ini memang sebetulnya yang saya bilang tadi pertama, kan wilayah kerja kita jauh. Terus gimana supaya efisiensi kasihan nih pekebun, pemohon, penangkar sumber benih ini datang ke kantor, terus setiap dia bermohon datang, ini kan biaya yang tinggi dan waktu. Jadi dengan itu kita membangunlah sistem. Kita panggillah yang expert di bidang IT, kita panggil stakeholder kita bergabunglah menciptakan. Inilah kita ciptakan Pesona Seribu nih. Kita bikin bangun mockupnya gitu. Jadi semua yang IT kita panggil, yang SDM yang pintar dan stakeholder kita di PTPN, PPKS, banyak stakeholder kita diskusi untuk membangun Pesona Seribu ini. Jadilah Pesona Seribu. Di 2018. 2018. Luar biasa ya Pak. Jadi memang kerjasama dari internal juga itu terasa ya Pak, dan persatuannya juga lebih terasa gara-gara Pesona Seribu ini tadi seperti itu. Dan ini benar-benar program yang sangat membantu sih Pak. Saya mendengarnya aja senang gitu. Biasanya mungkin sebelum-sebelumnya para petani atau para pekebun bolak-balik untuk konfirmasi dan juga mereka tidak bisa tahu setiap progres yang ada udah sampai mana gitu. Jadi bertanya-tanya ya kan, seperti itu. Dan ini memang benar-benar luar biasa, pemerintah sangat membantu masyarakatnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Pesona Seribu tadi berarti tahun ini itu udah bisa ya Pak di-download atau masih prosesnya? Ini tahun ini insya Allah sudah siap nanti pengembangan untuk download melalui Android ataupun iOS. Berarti sudah ada Pak saat ini di aplikasi? Lagi dikerjain. Lagi dikerjain, berarti belum officially launching. Berarti sekarang sahabat kebun yang mau join di Pesona Seribu itu masih via website ya Bapak? Seperti itu. Bapak, Ibu, saya ingin tahu nih, kira-kira tantangan yang dihadapi dalam membuat Pesona Seribu itu apa ya Pak? Upaya untuk menghadapi tantangannya tersebut kan pasti ada ya Pak. Dan Ibu nih membuat suatu inovasi baru, nggak mungkin kan berjalannya dengan lancar aja. Pasti adalah tantangan-tantangannya seperti itu. Salah satu upaya kita untuk menghadapi tantangan itu adalah pengembangan SDM Mbak, satu. Yang kemudian jaringan internet yang lancar. Kalau bisa kita mungkin ada rencana bangun server ya Pak ya, bangun server agar jaringan internet stabil. Kemudian para stakeholder kita ada kita sosialisasikan, mungkin nanti kalau ada fitur-fitur baru yang ada nanti di Pesona Seribu ini, kita sosialisasikan ke mereka bagaimana lagi pengembangan yang telah kita lakukan dan cara penggunaannya. Mungkin demikian Mbak. Kalau dari Bapak sendiri? Ya nanti masih ini kan sistem website, jadi kita akan kembangkan juga bandwidth-nya supaya lebih cepat gitu ya. Terkadang kalau website ini kan internet
terkadang ada blank spot, ada yang Down ini dia. down ya. Jadi bandwidth-nya kita kembangkan jadi cepat menarik semua pemohon-pemohon itu, karena kita janji layanan kita ada kan. Karena janji layanan kita itu harus kita tepati kepada customer kita. Jadi kita harus cepat terus mengupdate sistem Pesona 1000 ini. Karena pernah juga down gitu, kita harus perbaikin manual lagi gitu. Jadi memang ini sebetulnya apa ya, tantangan yang harus kita cari solusinya gitu, Mbak Puspa. Iya sih Pak, setuju betul memang ya, apalagi ini kan di daerah yang cangkupannya luas, yang dimana berbeda-beda provinsi juga ya Ibu tadi di Sumatera dan juga Kalimantan ya. 15 provinsi. Seperti itu, dari SDM-nya sendiri mungkin lebih harus teredukasi lagi perihal era digitalisasi seperti ini, dan juga memang dimana ada daerah-daerah yang kalau untuk masalah sinyal itu kalau nggak down dia memang nggak bisa ya tadi Pak. Betul. Blank spot ya tadi namanya ya. Itu sih memang PR-nya ya. Tetapi alhamdulillah sejauh ini itu aplikasi Pesona 1000 sudah sangat membantu ya Pak ya sejauh ini, dan saya yakin juga pemerintah tidak akan diam saja kalau ada permasalahan, pasti turut andil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti luar biasa sekali. Kalau untuk sosialisasi untuk akses itu bagaimana Pak? Kita memberikan ruang kepada pekebun atau penangkar benih atau sumber benih, kita berilah ruangan untuk akses kepada customer kita. Dan kita kalau ada yang baru bertemu kita ada kopi morning atau pertemuan 3 bulan sekali kepada stakeholder kita, karena stakeholder kita kan dari UMKM, pekebun, sumber benih, banyak sebetulnya. Jadi ini harus terkadang kita harus terus memberikan sosialisasi atau edukasi agar betul-betul apa yang ada fitur di Pesona 1000 itu terupdate terus kepada pelanggan kita. Itu kira-kira Mbak Puspa. Mungkin saya tambahi sedikit Mbak, di Pesona 1000 ini juga ada fitur help desk ya. Jadi kalau mereka customer kita itu mau ada pertanyaan, itu mungkin boleh langsung chat di helpdesk, dan mungkin nanti admin kita akan meneruskan ke teknis begitu. Jadi lebih ke customer service-nya ya. Helpdesk itu adalah customer service dari Pesona 1000. Wah betul sih Bu, sangat membantu sekali ya. Jadi mungkin ada beberapa yang dimana para pengguna website Pesona 1000 bingung ini gimana, tapi nggak khawatir ya, karena ada customer service-nya itu sendiri. Dan tadi ya Bapak ada sosialisasi ya Pak ya? Ada sosialisasi setiap 3 bulan tadi ya Pak ya? 3 bulan, terkadang kita pasti yang ngambil sertifikatnya juga helpdesk kita. Kalau ada yang terbaru langsung pasti gitu. diinfokan lagi ya. Wah luar biasa sih memang strateginya dari Pesona 1000 itu sendiri memang sangat membantu ya Bapak Ibu di sini. Kalau untuk harapannya, apa sih Pak harapan Bapak Ibu dengan adanya Pesona 1000 ke depannya? Harapan kita semua benih yang dilalu lintaskan atau disebarkan harus disertifikat. Jadi eagle itemnya itu apa, atau benih yang tidak tersertifikat itu bisa nanti dikatakan kualitas atau mutunya tidak baik. Jadi harapan kita semua lalu lintas atau penyebaran benih itu disertifikat. Itu menandakan bahwa benih itu sudah di kualitas dan mutunya sudah terjamin dan layak untuk ditanam gitu. Dan nanti hasilnya, produksinya akan bagus. Karena kalau benih yang tidak tersertifikat itu kita bisa pastikan itu tidak bagus. Jadi petani menanam itu menghasilkan produksi yang bagus dan hasilnya bagus, sehingga NTP atau pendapatan petani itu lebih naik lagi, berarti kesejahteraan petani lebih bagus lagi. Itu yang kita harapkan Mbak Puspa. Baik, kalau dari Bu Margaret sama ya. Jadi setuju sih ya Bapak ya, dimana kalau ada kualitas pasti harga
pasti harga lebih maksimal lagi, dan itu untuk kesejahteraan para petani Indonesia itu sendiri, seperti itu. Jadi diharapkannya dengan ada aplikasi Pesona 1000 ini, di mana benih-benih ke depannya itu benih-benih yang tersertifikat dan juga yang pastinya itu berkualitas. Jadi hasil tanamannya juga bagus ya Pak, seperti itu. Hasil bisnisnya, penjualannya juga bagus ya kan. Jadi enak dari pemerintah juga, dari para petani juga, seperti itu. Berarti meningkatkan sosial ekonomi juga ya Pak ya. Luar biasa sekali aplikasi Pesona 1000 ini. Baik, nggak kerasa nih Bapak Ibu, ya ampun waktunya sudah di penghujung, padahal masih banyak yang mau dikepoin ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi mungkin, atau nanti saya yang ke Medan gitu ya. Baik, Ya ampun, alhamdulillah kita sudah selesai untuk berbincang tentang apa sih itu Pesona 1000 gitu. Jadi bagi kalian para sahabat kebun, sekarang udah tahu kan seefisiensi apa sih pemerintah sudah membantu kita semua perihal untuk mendapatkan sertifikat ya Pak ya, sertifikat dari benih itu sendiri. Sahabat kebun semuanya, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan share semua akun sosmed kita di sini untuk mendapatkan seputar informasi dan juga ilmu pengetahuan baru mengenai perkebunan atau juga pertanian khususnya di Indonesia. Saya Puspa Berlianti sebagai host podcast pun kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa.